Selamat siang kepada yang terhormat Bapak Dr. Yusuf Setiadi, SHSSTMK MMM selaku dosen pengampu MK Pendidikan Kewarganegaraan. Perkenalkan, nama saya Hanina Faihana Martono dari program Studi Komunikasi KM 302 Universitas Siberasia. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan penelitian dengan judul Menjaga Kedaulatan Teritorial NKRI Nasional, Analisis Ancaman Internal melalui gratifikasi sistemik dan implikasinya terhadap ketahanan. Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia menghadapi berbagai ancaman terhadap kedaulatannya. Ancaman ini tidak hanya datang dari eksternal, tetapi juga dari internal, yakni negara kita sendiri. Salah satu ancaman internal yang paling serius adalah praktik gratifikasi dan juga korupsi yang dilakukan oleh oknum pejabat negara. Jika kita lihat pada Indeks Persepsi Korupsi atau IPK, tahun 2024 Indonesia menunjukkan peningkatan skor menjadi 37 dari 100 dengan ranking 99 dari 180 negara. Meskipun ada peningkatan 3 poin, sejak 2023 posisi ini menunjukkan bahwa korupsi masih menjadi masalah serius di Indonesia. Komisi Pemberantasan Korupsi terus mendorong penguatan dalam pemberantasan korupsi. Hal ini menunjukkan bahwa gratifikasi dan korupsi bukan sekedar masalah biasa, tetapi merupakan ancaman yang nyata terhadap ketahanan nasional dan kedaulatan nasional kita. Seperti yang kita ketahui bahwasanya gratifikasi bukan lagi salah satu penyimpangan, melainkan sudah masuk dalam sistem. Dalam penelitian ini saya menggunakan metode kualitatif dan juga analisis deskriptif dengan mengidentifikasi 3 aspek utama yang menjadi fokus analisis, yaitu yang pertama, gratifikasi sistemik sebagai ancaman internal. Data menunjukkan bahwa hingga tahun 2025, KPK telah menerima 5.020 laporan gratifikasi dengan total nilai mencapai 16,4 miliar. Yang lebih mengkhawatirkan, berdasarkan survei penelitian integritas atau SPI tahun 2024, praktek suap terjadi di lebih dari 90% lembaga pemerintahan dan lembaga negara. Ini bukan lagi kasus yang sporadis, tapi sudah menjadi sistemik. Yang kedua, dampak terhadap ketahanan nasional. Gratifikasi sistemik ini terdampak langsung pada ketahanan nasional. Pada survei Edman 2024 menunjukkan kepercayaan publik terhadap pemerintah hanya 38% dan data Polri 2023 mencatat 247 konflik sosial akibat ketimpangan. Dan yang paling memprihatinkan, berdasarkan data BPS 2024, pengangguran usia muda mencapai 16,5%. Semua ini adalah indikator melemahnya ketahanan nasional kita. Ketiga, adanya erosi integritas dan ketidakadilan struktural. Corruption Perception Index atau CPI menempatkan Indonesia pada skor 34 dari 100 dengan peringkat 115 dari 180 negara. Sementara itu, data Kemendes 2024 mengungkapkan bahwa 34% desa mengalami kerentanan sosial ekonomi. Ini menunjukkan bahwa korupsi tidak hanya merusak integritas institusi, tetapi juga menciptakan ketidakadilan struktural yang cukup sistematis. Yang menarik dari penelitian ini adalah bagaimana kami menemukan pola hubungan yang saling terikat dan terkait antara 4 fenomena ini. Yang pertama, adanya gratifikasi korupsi yang terjadi secara sistemik di berbagai lembaga pemerintahan yang sudah disebutkan pada slide sebelumnya. Yang kedua, ada erosi atau pengikisan integritas institusi. Gratifikasi ini mengikis kepercayaan terhadap lembaga negara. Lalu yang ketiga, adanya ketidakadilan dan ketidakpuasan akibat sistem yang tidak adil. Muncul ketidakpuasan tersendiri bagi masyarakat yang secara meluas. Lalu adanya keempat, yakni ancaman ketahanan nasional. Semua masalah di atas pada akhirnya mengancam keutuhan kita dan kedaulatan negara kita. Yang akan saya tunjukkan adalah bagaimana keempat elemen ini bukan berdiri sendiri, melainkan membentuk rantai sebab akibat yang sistematis. Oleh karena itu, mengapa disebutkannya yakni gratifikasi sistemik? Karena dalam membentuk rantai sebab akibat yang cukup sistematis. Gratifikasi bukan hanya masalah korupsi biasa, tapi sudah menjadi ancaman struktural terhadap ketahanan nasional atau ketahanan nasional Indonesia. Mari kita lihat bagaimana pola hubungan ini bekerja.
Untuk memahami fenomena ini kita menggunakan 3 teori utama. Yang pertama yakni teori ketahanan nasional dari Lemhanas. Teori ini menjelaskan bahwa kondisi dinamis suatu bangsa mencakup berbagai aspek ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya yang semuanya harus kuat untuk menjaga kedaulatan negara. Lalu yang kedua, adanya teori good governance dari KPK. Ini tentang bagaimana pemerintahan harus transparan, akuntabel, dan adil sebagai fondasi kepercayaan publik. Lalu yang ketiga, ada teori ketidakadilan struktural. Ini menjelaskan bahwa ketidakadilan yang melekat dari sistem sosial akan menciptakan keterbatasan akses masyarakat terhadap peluang ekonomi dan sumber daya. Mirisnya, dari penelitian yang dilakukan, kita temukan beberapa fakta mengkhawatirkan. Tentang gratifikasi, yakni salah satunya sepanjang tahun 2025 tercatat 5.020 laporan gratifikasi senilai 16,4 miliar. Dalam 2 bulan pertama 2025 saja sudah ada 689 laporan. Yang lebih mengkhawatirkan, praktik gratifikasi ini terjadi di lebih dari 90% kementerian dan lembaga pemerintah. Lalu ada pun tentang integritas institusi, Indonesia berada di peringkat 115 dari 180 negara dalam indeks persepsi korupsi. Skor kita hanya 34 dari 100 termasuk kategori rendah. Tidak ada perbaikan signifikan dalam 3 tahun terakhir. Dan tentang kepercayaan publik, tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah hanya 38%. Sangat rendah, bahkan di bawah ambang batas kepercayaan yang sehat yaitu 50%. Ini sudah masuk kategori krisis kepercayaan. Yang terakhir yakni sebelumnya ada tentang ketidakadilan ekonomi. Dalam segi ekonomi atau dalam ranah ekonomi, pengangguran usia produktif mencapai kurang lebih 16,5%. 34% masyarakat mengalami kesulitan dalam akses ekonomi dan sosial. Membuat persepsi atau mencetak persepsi bahwa akses pekerjaan tidak meritokratis dan semakin meluas. Untuk tentang konflik sosial, tercatat 247 konflik sosial sepanjang 2023 yang banyak dipicu oleh ketidakpuasan ekonomi dan ketimpangan akses sumber daya. Lalu terjadinya demonstrasi masif pada tahun 2024 hingga 2025 kemarin di Desember mencerminkan akumulasi ketidakpuasan ini. Jika kita mengulik lebih dalam tentang 3 jalur dampak gratifikasi, jalur pertama adanya jalur kerusakan wilayah, yakni hilang kontrol teritorial. Mekanismenya dari yang pertama yakni gratifikasi memberikan izin kepada SDA ilegal, eksploitasi terjadi tanpa kontrol dan mengakibatkan bencana ekologis. Kasus nyatanya seperti banjir bandang Sumatera Utara akibat gelondongan sawit dan konsesi ilegal, lalu ada longsor Natuna karena tambang pasir beroperasi tanpa izin. Dan yang terakhir adanya kebakaran Kalimantan, 2,5 juta hektar terbakar di area konsesi bermasalah. Dampaknya, wilayah rusak dan tidak layak sehingga kontrol teritorial melemah. Yang jika jalur kedua, yakni delegitimasi negara sebagai legitimasi politik tergerus, yakni mekanismenya pertama gratifikasi membuat akses yang tidak meritokratis. Lalu muncul persepsi sistem tidak adil, kepercayaan terhadap pemerintahan jok, dan kasus nyatanya terjadi gratifikasi Kemenku 2024, jadi miliaran rupiah dari vendor masuk ke pejabat. Lalu suap hakim PT UN tahun 2024 sampai 2025, vonis sengketa perizinan bisa diatur. Lalu untuk survei KPK 2024, 72% responden merasa butuh koneksi untuk dapat kerja. Dampaknya, kepercayaan publik hanya 38%, legitimasi pemerintahnya rapuh. Jalur ketiga terdapat fragmentasi sosial yang menyebabkan perpecahan bangsa. Mekanismenya gratifikasi menyebabkan penyimpangan struktural, ketidakpuasan kolektif meningkat, muncul konflik sosial. Kasus nyatanya seperti demo masif di 2024 hingga tahun 2025, jutaan mahasiswa dan buruh turun jalan. Lalu konflik lahan pada tahun 2023 dan 2024, 247 kasus antara warga versus perusahaan
terkait perizinan. Dan adanya pengangguran muda kurang lebih 16,5%, generasi produktif kehilangan harapan. Dampaknya 247 konflik sosial plus ketimpangan luas mengancam kohesi bangsa. Pada kesimpulannya, gratifikasi sistemik yang terjadi lebih dari 90% institusi pemerintahan dengan rupiah 16,4 miliar ini terbukti menjadi ancaman non-militer strategis terhadap kedaulatan NKRI. Dampaknya sistematis dan berlanjutkan melalui 3 jalur. Yang pertama, adanya kerusakan wilayah terhadap perizinan korup. Yang kedua, delegitimasi negara dengan kepercayaan publik hanya 38%. Fragmentasi sosial yang memicu 247 konflik. Semua ini menggerogoti ketahanan nasional Indonesia dari dalam secara sistematis dan berkelanjutan. Rekomendasi yang kami ajukan adalah diperlukan 4 langkah strategis. Yang pertama, menegakkan hukum yang tegas tanpa memandang bulu, yakni tidak ada pengecualian. Lalu untuk reformasi sistem integritas melalui digitalisasi, perizinan, dan sistem merit yang ketat. Untuk penguatan pengawasan independen dengan partisipasi publik aktif dan revitalisasi kepercayaan publik melalui transparansi dan akuntabilitas yang nyata. Karena kedaulatan NKRI dimulai dari memberantas gratifikasi yang mengancam dari dalam. Terima kasih atas perhatiannya. Demikian presentasi saya terkait gratifikasi yang berdampak pada ketahanan nasional.